Selamat pagi, Ibu dan Bapak Guru seluruh tanah air. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan informasi mengenai Merdeka Belajar di platform Merdeka Mengajar. Sebagai bukti karya nyata saya memilih tema mengenai menyebarkan pemahaman dan aksi nyata Merdeka Belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Salam bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ibu dan Bapak Guru, topik Merdeka Belajar merupakan konsep dasar dari pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam praktek mengajar di platform Merdeka, terdapat beberapa modul dalam pembelajaran Merdeka Belajar. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul keempat, menumbuhkan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Teladanan Sikap Merdeka Seri Pendidikan. Beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam ajaran Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan dalam pendidikan memiliki arti yang tersendiri, yakni tidak hidup terperintah, berdiri tegak karena kekuatan sendiri, dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Sehingga kita harus memberikan pernyataan bahwa tidak hidup terperintah berarti seseorang bisa menentukan sendiri arah tujuannya, yaitu memerintah diri sendiri. Ada beberapa anggapan yang pernah kita dengar, namun ini merupakan miskonsepsi dalam memahami makna belajar. Belajar sebagai perilaku, baca buku pelajaran, mengerjakan soal, berdiskusi, atau ada juga yang menjawab belajar sebagai berangkat sekolah. Ada beberapa ungkapan yang dapat kita simak. Yang pertama, belajar hanya untuk bila tidak ada ujian maka tidak belajar. Ujian selesai, belajar pun usai. Sementara ujian kehidupan bisa datang sewaktu-waktu, tidak menunggu jadwal ujian tiba. Yang kedua,
kendali belajar berada pada guru. Karena kinerja pelaku dan manajemen pendidikan ditentukan oleh hasil ujian murid, maka proses belajar pun dikendalikan oleh guru. Mari kita renungkan dan coba kita berpikir bahwa belajar harusnya milik pelajar, sehingga sudah sepatutnya guru melibatkan pelajar dalam mengatur proses belajar. Yang ketiga, pelajar mempunyai kebutuhan dan minat belajar yang sama. Guru bukan mengajar murid, tapi mengajar materi pelajaran. Karena guru tidak perlu mengenal apalagi memahami kebutuhan dan minat belajar para pelajarnya. Sementara padahal murid butuh mengalami diferensiasi, pengalaman belajar sesuai minat dan cara belajar, dan ketersediaan sumber belajar di sekitarnya. Yang keempat, belajar itu menghafal dan menggunakan rumus. Pelajar butuh menalar sebelum memahami dan mengatasi tantangan kehidupan. Dan terakhir, penilaian belajar sepenuhnya wewenang guru. Dalam kehidupan pelajar dituntut bisa membedakan benar dan salah, atau baik dan benar. Ibu bapak guru, dulu saat memutuskan menjadi guru, ada pertanyaan pemantik yang akan menggugah hati kita sebagai pendidik. Apa yang dalam pemikiran ibu dan bapak memutuskan untuk menjadi guru? Mengapa memutuskan ingin menjadi pendidik? Bagaimana perjalanan sehingga akhirnya sampai di profesi hebat ini? Bagaimana kita bisa menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid-murid kita? Mari kita mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mari kita mulai dari diri pribadi kita sendiri. Apapun profesi yang kita jalani, memang kita perlu terus belajar. Ki Hajar Dewantara mengatakan, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ini menunjukkan berarti sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan. Dengan murid-murid kita yang sekarang adalah generasi digital native, fasih berselancar di internet, bisa mendapat pengetahuan, bahkan mempelajari keterampilan sesuai kebutuhan belajar mereka. Memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman seperti yang kita alami saat ini. Guru perlu perubahan. Semua yang kita rancang untuk simak murid-murid harus bertujuan. Sebab saat mengajar di dalam kelas, ibu dan bapak guru sebenarnya sedang membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita.
Ibu dan Bapak guru. Dalam mendidik, ilmu dan pengetahuan sangat diperlukan sebagai bagian dari pendidikan, sebagai kunci untuk mengasah keterampilan berpikir, memajukan kecerdasan batin, dan melancarkan hidup pada umumnya. Menuntun potensi murid bertujuan agar ia semakin baik adabnya dan untuk mendapatkan kecerdasan yang luas, sehingga ia terlindung dari pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat, bahkan melemahkan tumbuhnya potensi atau kekuatan dirinya. Kita percaya bahwa sekolah merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Ibu dan Bapak guru, mari kita perhatikan gambar-gambar yang saya berikan di bawah ini. Ini merupakan kebiasaan yang kami lakukan sebagai kegiatan murid dan kegiatan sekolah. Pada gambar pertama ini merupakan pemeriksaan kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Bali Utara. Ini merupakan penyuluhan dari Puskesmas tersebut di halaman sekolah dan di pagi hari. Kemudian peserta didik kami selalu melakukan kunjungan sosial kepada teman-teman, langsung menuju kepada lingkungan keluarga ketika mendengar teman atau sahabatnya atau peserta didik kami yang sedang mengalami sakit atau menderita apapun. Kemudian kami juga melakukan pembiasaan kebersihan yang dilakukan oleh para siswa kami. Kemudian di sini adalah rangkaian kegiatan yang mampu dilakukan sehingga berwujud sebuah seni yang berasal dari daur ulang. Kemudian ini juga kami ikut sertakan peserta murid untuk mengikuti kegiatan teatrikal, bergabung bersama peserta didik lainnya dari sekolah-sekolah yang berbeda. Kemudian kami juga mendapatkan narasumber, yaitu Bapak Tentara Nasional Indonesia, dalam rangka memberikan pengetahuan profil pelajar Pancasila dan bersikap disiplin. Pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan terhadap perintah dan sanksi merupakan metode ajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Sistem penilaian atau penghargaan yang terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang harmonis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Maka guru atau pendidik dinilai sebagai dalam sistem. Ini 3 istilah yang kita dapatkan dari ajaran Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo. Seorang guru haruslah memberikan ing madya mangungkos. Seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. Tutpuri Handayani. Seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri.
Ki Hajar Dewantara melihat bahwa sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda ini hanyalah tempat pendidikan pikiran atau rasio yang menebarkan ilmu pengetahuan dan kecerdasan saja, tanpa adanya pendidikan sosial emosional atau tanpa adanya olah rasa. Selain pendidikan kecerdasan atau keterampilan berpikir, ada namanya pendidikan kultural. Pendidikan kultural yaitu pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya. Misalnya dengan menghargai proses belajar murid, merayakan setiap pencapaian belajarnya, dan mengajar sesuai kompetensinya juga sangat dibutuhkan oleh murid. Pendidikan kultural ini yang akan melengkapi, mempertajam, dan memperkaya pendidikan kecerdasan murid. Sifat pendidikan yang intelektualistis, materialistis pada zaman Belanda jangan sampai terulang kembali. Menjadi manusia secara utuh. Manusia merdeka perlu memiliki modal keterampilan berpikir atau bernalar yang baik. Melatih keterampilan atau bernalar membutuhkan proses sepanjang hayat. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan dalam upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani. Kebudayaan merupakan hasil budi manusia secara lahir dan batin yang didapat dari perjuangan terhadap dua pengaruh kuat. Hasil budi manusia dipengaruhi alam zaman. Pengembangan budi pekerti berupa pikiran, olah cipta, kemauan, olah karsa, jasmani, olahraga, budi pekerti, olah rasa, dan karakter. Itu semua sebuah bentuk pendidikan yang holistik, sehingga akan menuntun bagaimana murid dapat tumbuh kembang secara baik. Ibu dan Bapak Guru, ini merupakan salah satu rangkaian bukti karya nyata kami di sekolah SMP Negeri 1 Atap terhadap pengelolaan kepengurusan OSIS dalam menentukan aturan-aturan main, aturan-aturan berkaitan tentang kriteria calon pilihan terhadap pemilihan ketua OSIS dan anggota OSIS. Demikianlah rapat ini sekarang kita hari ini mengenai syarat-syarat salah dari ketua OSIS dan pengurus balai. Kedua, bermulia inisiatif calon dan inisiatif ketua OSIS. Satu, bertakwa kepada seluruh semangat. Dua, memiliki budi pekerti luhur dan kapasitas terhadap dunia teman. Tiga, memiliki bakat dan kemampuan sebagai individu. 4. Memiliki
perwakilan kelas. 7. Kalian jangan menulis memberikan pernyataan kemampuan, berpikiran penuh dan memiliki wawasan lingkungan sekolah. 8. Tidak duduk di kelas 9. 9. Dapatkan persetujuan dari orang tua atau murid. 9. Mendapat persetujuan dari orang tua atau wali. Dan saya anggap rapat ini telah sah sebagai menetapkan syarat-syarat calon ketua dan pengurus. Sah atau tidak? Ibu dan Bapak Guru, bagaimana kita mendampingi dengan utuh dan menyeluruh? Pada kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berbeda dengan isi dan irama, bergerak secara dinamis. Muatan pendidikan dan cara belajar di kala kita sebagai murid pastilah berbeda dengan zaman saat ini. Pendidikan setelah masa kemerdekaan tentu juga berbeda dengan pendidikan pada abad ke-21. Maka kita pendidik bergegas beradaptasi terhadap kodrati zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindari dan dicegah. Perubahan zaman pun akan datang sendiri tanpa diminta. Namun banyak dari kita yang belum menyadari akan hal itu. Kemudian kita melihat ada kodrat alam, merupakan bagian dasar dari pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Salah satu instrumen untuk pengembangannya adalah melalui pendidikan atau tuntunan. Pendidikan sebagai salah satu instrumen pengembangan akal, budi, sesuai kodrat alamnya. Melihat murid sebagai individu yang bagian dari masyarakat serta lingkungannya menjadi keharusan bagi tumbuh hidupnya murid. Kita tak dapat memandang murid sebagai bagian yang terpisah dari lingkungannya. Proses tumbuh dan hidupnya murid sangatlah beragam. Semakin menguatnya kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik murid kita. Untuk mewujudkan dan menjaga itu semua, diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan. Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai asas trikon. Asas trikon dapat disebutkan antara lain: 1. Kontinu, kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan dari kebudayaan itu sendiri. Konvergen, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia. Dan yang ketiga, konsentris, kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam kebudayaan dunia. Ki Hajar Dewantara mengatakan dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman.
continue merupakan pengembangan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Ciri pembelajar sepanjang hayat memiliki kemauan belajar secara sukarela dan berkelanjutan, mengoptimalkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup secara berkesinambungan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat, dan sosial, menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. Pada Konvergen, Ki Hajar Dewantara ketika mempelajari berbagai praktek pendidikan dunia, misalnya Maria Montessori, Preobel, dan Pamindarat Togore, beliau menyatakan bahwa Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga, rawat. Maka kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan kebudayaan dari leluhur, tetapi menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya pada konsentris, Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain. Metode pembelajaran yang murid bisa merujuk pada berbagai metode pembelajaran baik yang dikembangkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti STEM. Istilah STEM merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, Art, Maths. Dengan memahami konsep pembelajaran STEM, maka guru dapat mensesuaikan keinginan belajar murid dengan kondisi ketersediaan daya dukung untuk belajar dengan tetap menghadirkan nilai-nilai lokal. Ibu dan Bapak guru, kita masuk kepada pembahasan menumbuhkan budi pekerti. Pada bahasan budi pekerti ini, Ki Hajar Dewantara mengatakan watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialami. Teori konvergensi dan pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yakni satu, teori tabula rasa. Teori tabula rasa beranggapan bahwa kodrat anak ibaratkan kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidikan. Dua, teori negatif. Teori negatif beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ibu bapak guru, teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egois, rasa berani, dan segala yang berkaitan dengan perasaan dan jiwa manusia adalah bagian biologis yang tidak dapat berubah dan menetap pada individu sejak anak-anak hingga dewasa. Sementara kecakapan dan ketampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan adalah bagian intelligible yang dapat berubah karena pengaruh keadaan dan lingkungan
termasuk salah satunya pengaruh pendidikan. Oleh karena itu, dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka atau pribadi yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Ibu bapak guru, fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang kita citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jika kita sebagai pendidik memahami hal-hal sebagai berikut. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid itu sendiri. Pendidik dapat memberikan daya upaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Dan jangan lupa, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan. Dan kehidupannya itu memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Oleh Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang sudah biasa kita kenal istilahnya dengan istilah Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangungkarso, dan Tutwuri Handayani. Sistem Among tersebut menyokong kadar alamnya anak-anak yang kita didik agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah penyampaian ini saya lakukan sebagai upaya dalam pembelajaran bagi diri sendiri dan semoga bermanfaat bagi orang lain, terkhusus teman seprofesi yang saya cintai dan hormati. Mari kita semangatkan diri kita. Mari kita semangatkan diri kita dalam menyongsong kurikulum perubahan menuju merdeka belajar. Ibu dan Bapak guru, mari kita praktekkan hal-hal yang baru ini bagi peserta didik. Salam bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.